Hai semuanya, hari ini aku ingin membahas tentang zone of genius. Bagaimana kita mengakses zone of genius. Semua orang itu terlahir dengan zone of genius. Zone of genius adalah sesuatu em, yang diberikan langsung kepada Tuhan untuk kita. Itu adalah natural talent kita. Dan tapi nggak semua orang itu mampu untuk mengakses zone of genius. Kenapa? Karena conditioning, terus juga ego, itu tidak membuat kita mengakses zone of genius. Dan zone of genius ini kemampuan yang memberikan kepuasan untuk kita paling besar. Jadi zone of genius ini adalah kemampuan natural yang Tuhan berikan kepada kita. Ini tuh kemampuan autentik yang kita miliki, dan ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita dan bagaimana Tuhan ingin kita berkarya gitu. Nah, si zone of genius ini itu mendatangkan kepuasan yang paling besar untuk kita dibandingkan zona yang lainnya, seperti misalkan zona inkompetens, zona kompetens, zona excellent. Jadi kalau kita berada di zona genius, zone of genius, itu memberikan kepuasan yang sangat besar, dan ini adalah memberikan hasil yang sangat besar juga untuk kita dengan effort yang sebenarnya lebih minim dibandingkan zone of excellence. Kenapa lebih minim? Karena dia itu nature untuk kita, kayak natural gitu untuk kita. Jadi karena dia natural, itu dia punya force of nature-nya sendiri, sehingga effort kita pun nggak terlalu besar gitu untuk melakukan itu. Sementara zone of excellence atau zone of competence itu butuh effort yang sangat-sangat besar, dan hasilnya tuh belum tentu memuaskan untuk kita. Biasanya zone of excellence itu didapatkan dari skill set yang kita punya, edukasi yang kita jalani, pengalaman. Nah, itu akan menghasilkan zone of excellence. Tapi zone of genius itu ketika kamu mengakses autentik, kemampuan autentik kamu yang Tuhan berikan ke kamu. Itu zone of genius. Dan zone of genius ini memang tidak akan mudah untuk diakses. Itu akan sulit sekali, dan sebenarnya training untuk mengakses zone of genius itu butuh waktu yang lama, butuh waktu berjam-jam. Tapi di sini aku akan coba untuk memaparkannya sedikit demi sedikit. Untuk mengaktifkan zone of genius, jadi kayak gini ya. Zone of genius itu akan sulit untuk diaktifkan. Kenapa? Karena kita akan bertengkar dengan ego, dengan conditioning society, dan zone of genius ini berhubungan dengan soul mission. Jadi berhubungan dengan life purpose kamu, tujuan hidup kamu, berhubungan dengan misi jiwa kamu gitu. Dan karena berhubungan dengan tujuan hidup, sehingga ini akan benar-benar sulit untuk diakses. Karena kayak gini, kalau kita lihat dari misalkan dari literatur psikologi, ada yang namanya ego, ya kan? Dan ego tidak akan membiarkan kamu mengakses zone of genius, karena zone of genius itu berasal dari spirit self, dari spirit kamu, dari soul kamu. Dan ketika kamu mengakses spirit self, itu dianggap berbahaya bagi ego, karena biasanya spirit itu wild, ya kan, dan itu menurut ego berbahaya gitu. Nah, jadi kamu harus mengesampingkan ego, dan untuk mengesampingkan ego itu tidak mudah. Dan ego itu bukan cuma kayak pride gitu kan, atau apa ya, kayak kesombongan gitu. Enggak, ego itu ada berbagai macam bentuknya gitu. Kayak misalkan ketakutan juga bisa jadi ego, insecurity juga bisa jadi ego. Jadi ego itu yang menghambat kita untuk mengakses spirit kita. Terus misalkan dalam literatur agama, misalkan kita ketika kita mengakses tujuan hidup kita, itu kan
sangat deep, sangat spiritual gitu. Nah, dalam spiritual itu atau bahkan dalam agama itu kan dikatakan ada yang namanya Satan atau demon gitu. Dan demon gak akan mau kamu untuk mengakses zone of genius, karena ketika kamu mengakses zone of genius dan kamu menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan hidup kamu, dan karena kamu menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan hidup kamu akan memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupan, ya kan? Sehingga the demon atau Satan atau apalah gitu, itu akan berusaha untuk menarik kamu kembali ke asalnya kamu gitu, zone of excellence atau zone of competence. Dia nggak akan mau kamu mengakses zone of genius. Dan untuk mengakses zone of genius, menurut aku yang pertama kali harus dilakukan adalah mengubah self narrative. Kita nggak akan bisa mengakses zone of genius. Walaupun kita bisa mengakses zone of genius, itu tidak terakses secara maksimal. Kita cuma mengakses talenta. Jadi talenta natural, talenta alami itu belum tentu zone of genius. Zone of genius itu harus pertama kali itu harus merubah self narrative dari victim to power. Kalau kamu masih berada di narasi victim, itu akan sulit untuk mengakses zone of genius, karena zone of genius itu membutuhkan naratif power. Kamu harus merasa diri kamu tuh punya power gitu. Kamu harus merasa kamu tuh punya power dengan hidup kamu dan tidak berada di naratif victim. Jadi self naratif itu cerita yang kamu ceritakan kepada diri sendiri tentang kehidupan kamu. Dan victim naratif artinya adalah kamu menceritakan diri kamu itu adalah korban dari kehidupan, entah dari siapapun. Pokoknya kamu selalu merasa kamu itu korban. Sementara power naratif ketika kamu mampu mengapresiasi apapun yang terjadi dalam hidup kamu dan kamu tidak menganggap diri kamu victim, tapi kamu punya kendali gitu dalam kehidupan kamu. Tapi bukan berarti kamu maksudnya tuh kamu mengendalikan semua kehidupan kamu, tapi kamu tahu bahwa kamu tuh punya Tuhan yang menjaga kehidupan kamu gitu, yang bisa merubah kehidupan kamu. Itu power naratif. Jadi kamu harus berubah dari victim naratif ke power naratif. Kemudian selanjutnya adalah kamu harus bisa mengakses your deepest desire, your deepest authentic desire. Karena jadi gini, karena desire itu, keinginan itu, kadang kita nggak tahu keinginan yang benar-benar dari jiwa kita tuh apa gitu. Kadang kita itu punya keinginan cuma sesuai dari apa yang orang lain bilang atau standar society atau logik gitu, logika yang ini tuh aku tuh mau ini karena ini tuh logis gitu. Untuk mengakses your zone of genius, kamu harus benar-benar tahu persis desire kamu yang berasal dari soul kamu, yang berasal dari jiwa kamu, yang berasal dari your most authentic self, bukan dari logic, bukan dari society, tapi benar-benar datang dari diri kamu. Itu adalah salah satu hal yang nantinya itu bisa dipakai untuk mengakses zone of genius. Dan kayak gini ya, desire itu misalkan ketika kamu memiliki keinginan, terus kamu berdoa terus ke Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak memberikan kamu keinginan tersebut, tidak mengabulkan gitu. Mungkin itu karena sebenarnya itu bukan yang kamu inginkan, bukan yang jiwa kamu inginkan, tapi yang diinginkan oleh society. Dan ketika kamu mendapatkan apa yang diinginkan oleh kamu secara logik gitu ya, secara society, bukan benar-benar dari jiwa kamu, dari soul kamu, dari misi hidup kamu,
itu ketika kamu dapat itu, apalagi kalau misalkan hal tersebut itu sangat jauh, sangat bertentangan dengan misi hidup kamu, itu akan merusak kamu. Makanya Tuhan tidak memberikan hal tersebut. Karena ketika kamu jauh dari misi hidup kamu, dari apa yang benar-benar diinginkan jiwa kamu, itu akan merusak hidup kamu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya soul mission. Dan ketika kamu jauh, jadi soul mission itu punya force of nature. Dia itu ingin ingin tersalurkan gitu lewat kamu. Dan kalau kamu terlalu jauh dari si soul mission ini, dia akan narik kamu. Dia nggak akan membiarkan kamu untuk jauh dari soul kamu gitu. Dan tapi juga ketika kamu menyentuh misi hidup kamu, ketika kamu kayak oke, aku ingin menjalani misi hidup. Ketika pertama kali kamu menyentuh misi hidup kamu tahu your mission gitu. Kamu tahu misi hidup kamu tahu tujuan hidup kamu tahu your deepest authentic desire. Si si lawan dari misi hidup ini yang tadi aku bilang, kayak misalkan di ego atau the Satan gitu kan, demon, apapun. Pokoknya si lawannya ini itu juga akan narik kamu. Jadi memang ini tuh jadi makanya akan sulit banget untuk kita bisa menyentuh zone of genius, karena ada the opposite nature gitu yang tidak ingin kamu berada di zone of genius. Karena ketika kamu berada di zone of genius, semuanya itu jadi terasa lebih mudah, jadi mengalir, jadi tubuh kamu jadi ringan, pikiran kamu ringan, jadi damai, dan kamu bisa mengerjakan hal tersebut dengan lebih mudah. Kamu kayak nggak butuh effort dan kamu berkontribusi untuk society gitu. Tapi juga ketika kamu kayak jauh banget dari soul mission kamu, dia juga akan narik kamu gitu. Jadi memang di sini kita itu kayak tanpa disadari ada force of nature yang saling tarik menarik gitu untuk mendapatkan perhatian kita. Dan menurut aku lebih baik kita menuju ke soul mission, karena itu yang lebih memuaskan gitu untuk jiwa kita, ya kan. Nah, kenapa sih ketika kamu jauh nih ya dari soul mission kamu, makanya kan Tuhan tidak, misalkan kamu punya keinginan dan Tuhan tidak mengabulkan, mungkin karena itu terlalu jauh dari your authentic self gitu, sehingga Tuhan nggak kasih. Karena ketika kamu mendapatkan itu justru akan menghancurkan kamu, dan menghancurkannya itu dari bisa berbagai hal, misalkan secara finansial kamu jadi hancur, atau secara kesehatan, atau jadi sakit-sakitan gitu, atau kamu jadi punya mental illness. Pokoknya si force of nature ini, si soul mission ini akan melakukan berbagai cara supaya kamu coming back, kembali gitu kembali untuk lebih dekat ke si soul mission ini, karena dia misi kan, dia ingin tersalurkan gitu. Dan ini tuh makanya kan misi hidup itu sebenarnya memang berkaitan dengan zone of genius, berkaitan dengan your natural talent dan lainnya. Makanya kan di setiap di setiap literatur tentang talent, setiap literatur tentang talent, bakat, kecerdasan yang kayak gitu, itu bilangnya apa? Disalurkan. Entah itu dari perspektif psikologi, dari perspektif pendidikan, dari perspektif filosofi, pasti dibilangnya adalah disalurkan atau menyalurkan, dan bukan diciptakan. Jadi zone of genius ini itu sebenarnya life mission, dan itu ingin disalurkan, bukan diciptakan. Kamu nggak bisa menciptakan life mission kamu, ya kan? Tapi dia akan tersalurkan lewat kamu ketika kamu sudah siap secara mental, secara fisik, secara spiritual gitu, secara kesadaran. Makanya untuk
untuk kamu mengakses ini itu butuh waktu yang cukup lama untuk kamu bisa terbiasa mengakses si life purpose ini. Itu ya, yang pertama adalah keluar dari victim naratif ke power naratif. Terus yang kedua, mengetahui your deepest desire, your authentic desire. Terus yang ketiga itu climb desire kamu. Give yourself permission. Berikan diri kamu permisi. Kamu gak butuh permisi dari orang lain. Karena kayak gini ya, ketika kita ingin akan menjalani misi hidup atau melakukan sesuatu yang besar atau melakukan sesuatu yang baru, itu kita punya kecenderungan, apalagi kalau kamu perempuan, punya kecenderungan untuk ingin mendapatkan permisi dari orang lain, entah itu dari orang tua, entah itu dari suami, entah itu dari sertifikasi atau apapun, dari followers atau apapun. Jadi kita itu akan cenderung merasa tidak pantas ketika kita tidak mendapatkan permisi dari luar diri kita. Tapi untuk misi hidup itu nggak bisa kayak gitu. Kamu harus memberikan permisi dari diri kamu sendiri. Kamu harus memberikan power, mengizinkan diri kamu untuk melakukannya. Kamu adalah orang yang harus memberikan izin ke diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kemudian selanjutnya, setelah kamu kamu claim desire kamu claim keinginan kamu, dan kamu memberikan izin kepada diri kamu untuk melakukan hal tersebut, selanjutnya adalah kamu mulai menganalisis diri kamu. Kamu mulai kamu tulis semua hal yang kamu tahu, semua hal pendidikan kamu, skill set yang kamu punya, pengalaman kamu, sumber daya yang diberikan Tuhan. Sumber daya ini sumber daya positif ataupun negatif. Jadi sumber daya positif adalah seperti misalnya talenta natural kamu atau pendidikan kamu, skill set yang kamu punya, itu sumber daya positif yang diberikan Tuhan. Sumber daya negatif adalah hal-hal yang kamu lewati yang sulit gitu untuk kamu lewati. Misalnya kamu pernah mengalami depresi, atau misalkan kamu pernah mengalami penyakit, atau mungkin kamu saat ini misalkan sedang jerawatan. Coba deh lihat, kalau misalkan kita kan sebagai viewers dari content creator beauty, kita lebih seneng konten influencer yang emang skinnya itu real gitu kan. Misalkan dia punya problem berjerawat, dan kita juga punya problem berjerawat, jadi kita cenderung ingin nontonin si influencer ini gitu, yang memang dia punya problem yang sama seperti kita. Nah, itu adalah sumber daya negatif. Jadi hal yang negatif di hidup kamu itu bisa kamu gunakan menjadi hal yang positif, menjadi zone of genius gitu. Jadi kamu harus menuliskan itu semua. Sebenarnya aku udah bahas ini di video-video aku sebelumnya, mungkin nanti aku akan masukkan di deskripsi. Terus aku juga pernah bahas ini lebih lanjut lagi di kelas aku, The Multi-Passionate Mind. Nah, itu juga di situ ada materi-materi, terus juga ada exercise gitu yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar mengetahui si misi hidup kamu atau si talenta natural kamu. Nah, setelah kamu mengetahui itu semua, setelah kamu mengetahui power kamu gitu. Jadi kita itu nggak memulai misi hidup dengan nol gitu, tapi kita memulai dengan apa yang sudah kita punya, pendidikan kita, skill set kita, hobi kita. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk menjalani si misi hidup ini. Tergantung nanti misi hidup kamu apa, dan juga talenta alami kamu tuh apa. Jadi si misi hidup ini akan tersalurkan biasanya itu lewat talenta natural kamu. Dan pendidikan kamu, skill set kamu, pengalaman kamu itu akan jadi bumbu-bumbunya gitu. Nah,
Misalkan, dan juga si misi hidup ini sesuai dengan essence kamu. Jadi aku pernah bahas ada 3 jenis essence manusia, yaitu yang pertama adalah the alpha, tipe the alpha, dan ini tuh dia punya potensi sebagai founder, inovator, entrepreneur. Terus yang kedua adalah tipe idealis, dan ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi healer atau guidance. Dan yang ketiga adalah stabilizer leader. Mereka adalah fondasi untuk society. Mereka leader yang baik gitu untuk society. Nah, si ketiga essence ini itu nanti akan tersalurkan lewat talenta yang kamu miliki, lewat skill set yang kamu miliki, dan juga lewat misi hidup. Dan itu biasanya berkaitan juga dengan misi hidup kamu gitu. Kemudian selanjutnya adalah kamu harus mengambil first step. Kamu harus mengambil first step. Kamu harus membangun pathway. Jadi kamu harus memiliki keberanian gitu untuk mengambil first step. Dan akhirnya kamu akan mengambil second step. Terus step ketiga, step keempat, dan seterusnya. Jadi kamu harus membangun kayak apa ya, jembatannya gitu untuk bisa sampai ke misi hidup. Dan biasanya si jembatan-jembatannya itu dibangun dari calling. Jadi ada 3, aku sering bilang ada 3 layer tujuan hidup. Layer yang pertama adalah fondasi. Fondasi ini adalah agama kamu, nilai-nilai yang kamu punya, ajaran-ajaran Tuhan, itu adalah fondasi kamu. Jadi kamu tidak wild gitu, nggak terlalu wild, tapi kamu punya fondasi, kamu punya kayak alarm gitu loh, kalau ini tuh udah berlebihan gitu. Dan alarm itu, fondasi itu diambil dari agama kamu atau ajaran Tuhan yang kamu miliki. Pokoknya semua hal tentang Tuhan gitu. Itu fondasi kamu. Terus selanjutnya adalah calling. Calling ini adalah sinyal-sinyal yang diberikan dari misi hidup kamu. Jadi misalkan, jadi sebelum kamu tahu misi hidup kamu tuh akan mendapatkan sinyal-sinyal kamu tuh harus melakukan apa gitu. Jadi kamu ada internal nudging gitu loh untuk melakukan sesuatu, dan itu butuh keberanian, karena biasanya itu membuat ego kamu tuh jadi apa ya, jadi nggak nyaman gitu, merasa nggak nyaman. Jadi conditioning yang selama ini kamu punya itu akan merasa tidak nyaman ketika kamu melaksanakan si calling ini, si layer kedua tujuan hidup. Dan itu tidak mudah, sehingga, dan ini juga apa ya, tergantung kamu gitu, apakah kamu akan mengambil calling itu atau tidak. Kalau kamu mengambil calling itu, kamu melaksanakan apa yang hati kamu ingin lakukan gitu, itu nanti akan mengantarkan kamu ke misi hidup. Jadi unfolding sendiri misi hidup kamu apa, karena misi hidup itu nggak bisa dipikirin pakai logika, dia itu unfolding sendiri gitu ketika kamu menjalani calling ini, ketika kamu menangkap sinyal-sinyal ini gitu. Dan juga si sinyal ini tuh nggak maksa gitu, nggak maksa kamu untuk kamu harus lakuin, enggak. Kalau kamu nggak lakuin pun dia nggak masalah gitu. Beda sebenarnya dengan ego. Kalau ego itu cenderung kayak kamu harus lakuin ini, kamu harus lakuin ini. Iya nggak sih? Kayak misalkan dulu aku tuh sebelum aku bikin buku gitu kan, dan bikin YouTube, aku tuh karena aku mulai menyentuh misi hidup aku nih ya, itu tiba-tiba aku tuh punya banyak tawaran kerja, padahal sebelumnya nggak ada pekerjaan gitu. Aku tuh kayak pengangguran, aku tuh ibu rumah tangga biasa. Tapi ketika aku menyentuh misi hidup aku, kayak selain aku merasa ketakutan, selain aku kayak meragukan diri aku sendiri, ketika aku berhasil keluar dari ketakutan aku dan meragukan diri aku sendiri, tiba-tiba aku tuh punya banyak tawaran kerja. Dan ini tuh kayak semacam kayak si the opposite force of nature ini gitu kan, dia itu kayak bener-bener
Oke, kalau misalkan dengan rasa takut dia nggak berhasil ngalahin orang ini gitu kan, untuk berada di misi hidupnya, coba kita kasih pekerjaan. Jadi bisa bisa kayak gitu. Nah, masalahnya adalah aku tuh nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa tertarik gitu. Bukan tertarik sih, tapi kayak nggak ada energinya gitu untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain aku juga, otak aku tuh kayak ngasih tahu, mending kamu ambil pekerjaan ini karena nanti kamu apa dapat uang gitu kan, atau kalau kamu nggak ngambil pekerjaan ini kamu nanti sulit lagi dapat kerja dan lain sebagainya. Kalau kamu nulis kamu nggak akan dapat uang sebanyak ini gitu. Jadi kayak gitu, jadi dia itu bener-bener berisik gitu loh. Beda sama misalkan si calling, beda sama calling itu kayak lebih soft, jadi dia itu enggak apa ya, enggak memaksa gitu. Tapi ketika kita terlalu jauh dari si misi hidup juga, dia akan narik kamu untuk sini gitu, kayak gitu. Jadi emang ini agak complicated sih. Pokoknya intinya adalah kamu harus ambil first step gitu, dan memang itu butuh keberanian yang besar banget. Kemudian selanjutnya adalah, oh ya aku juga lupa cerita kalau sebenarnya kalau misalkan aku ambil sebenarnya ketika aku nulis buku dan bikin YouTube itu kayak ada, aku sebut sebagai full yes body experience. Itu aku bahas di buku aku. Jadi kayak aku tuh ngerasa yes, ini gitu yang harus aku lakukan. Tapi di sisi lain juga aku merasa ketakutan, tapi ketika aku mengerjakan itu terasa natural banget dan terasa mudah gitu. Dan kayak aku tuh memang bener-bener cuma menyalurkan aja gitu, bukan kayak mencoba untuk menciptakan sesuatu, tapi bener-bener cuma menyalurkan inspirasi gitu. Dan juga kalau misalkan aku ngedengerin si Igo tadi untuk ngambil pekerjaan gitu kan, itu sebenarnya bikin aku memang kelihatan tuh kayak menggiurkan gitu. Padahal sebenarnya itu bikin aku jauh dari anak aku, bikin aku tuh jadi nggak deket gitu sama anak aku. Terus juga bikin aku jadi kesulitan untuk bikin buku, kesulitan untuk bikin YouTube, karena dia memakan banyak waktu banget pekerjaan ini. Dan sebenarnya yang memberikan kepuasan kepada diri aku adalah nulis buku dan bikin YouTube gitu, dan juga dekat dengan anak aku. Jadi kayak gitu, memang agak complicated ya. Selanjutnya adalah komitmen. Kamu harus mengambil komitmen. Setelah kamu tahu misi hidup kamu, setelah kamu mendapatkan sinyal-sinyal tersebut, kamu tuh komitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi enggak kayak tiba-tiba berhenti, tiba-tiba keluar, tiba-tiba enggak mau melakukan lagi gitu. Jadi kamu harus punya komitmen yang kuat, karena kamu akan, apalagi di awal, kamu akan dapat banyak keraguan-raguan, rasa takut, ataupun shiny object syndrome, seperti misalkan tadi kayak pekerjaan gitu, atau aku tiba-tiba punya ide untuk bikin konten lain, misalkan konten mukbang atau apalah gitu. Padahal aku tuh paling seneng ngelakuin ini gitu, paling merasa aku tuh puas gitu ketika melakukan ini. Jadi kamu tuh harus benar-benar punya komitmen supaya nggak dapet shiny object syndrome, dan supaya kamu bisa mengalahkan itu semua gitu. Yang penting dari misi hidup dan zone of genius adalah kamu tidak memikirkan strategi. Karena kayak gini ya, ini aku dapat dari Mina Irfan. Jadi Mina Irfan bilang ada 1000 macam bisnis yang bisa kamu lakukan dan 1000 strategi bisnis. Tapi cuma ada satu calling dan satu cara untuk melakukan calling. Dan itu membuat aku kayak clear gitu, crystal clear. Jadi ketika kamu misalkan kayak aku, si
misi hidup aku, si zone of genius aku itu pengen tersalurkan lewat ucapan aku dan lewat YouTube gitu ataupun lewat buku. Kalau aku mikirin strategi, aku tuh burn out gitu. Jadi kayak misalkan mikirin strategi viral, strategi ini, strategi itu. Dan itu bikin aku jauh dari kreativitas aku, jauh dari inspirasi aku karena akhirnya aku tuh analisis paralysis gitu, masuk ke dalam mode analisis paralysis dan si calling itu cuma ingin tersalurkan dan dia nggak peduli dengan strategi bisnis atau strategi konten atau apapun yang kamu lakukan nantinya gitu. Yang penting dia tuh tersalurkan gitu, entah lewat media apapun. Dan nggak peduli juga apakah akan viral atau enggak, dan kamu tuh harus punya kepercayaan diri yang tinggi ke Tuhan gitu. Jadi kamu tuh, karena ini tuh adalah sifatnya kebaikan ya kan, si tujuan hidup itu adalah sifatnya kebaikan karena kan tadi fondasinya adalah ajaran Tuhan gitu kan. Kita tuh diminta untuk punya kepercayaan yang kuat ke Tuhan gitu. Jadi strategi misi hidup, strategi tujuan hidup atau zone of genius itu enggak peduli dengan algoritma, enggak peduli dengan strategi bisnis. Yang dia pedulikan adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan gitu. Kalau ini tuh akan works dan kamu tuh akan dibayar entah dari mana gitu, nggak harus berupa uang, misalnya bisa jadi berupa kesehatan, berupa romance dan lain sebagainya. Jadi kamu harus open ke hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya kamu bisa mengerjakan si misi hidup kamu itu sambil kerja gitu. Misalkan kalau kamu punya pekerjaan, kamu stay gitu di pekerjaan kamu dan lakukan si zone of genius kamu atau misi hidup kamu, tujuan hidup kamu itu misalkan 20 menit sehari atau 30 menit sehari. Yang penting kamu tuh awalnya itu untuk build momentum dulu gitu sampai akhirnya ada momentumnya gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, please komen di deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk lihat konten-konten aku selanjutnya. Bye.